Shalom. Oke, mari kita lanjutkan topik tentang Alkitab. Ini bagian ketiga ya. Nah, kemudian Heman berkata, oh iya ya, jadi ternyata inti dari kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur itu isinya tentang nubuatan Tuhan Yesus ya Pak ya. Kalau begitu kita yang hidup di zaman sekarang atau zaman PB ini tidak perlu mentaati hukum Taurat lagi ya Pak. Karena kan kitab Perjanjian Lama sudah nggak berlaku lagi kan Pak. Sudah stop sampai zaman Yohanes Pembaptis saja kan Pak. Saya jawab, iya betul bro. Jadi kita yang hidup di zaman sekarang atau zaman PB ya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah ini firman-Nya ya, ada di Roma 6 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jelas kan? Nah, lalu Himani berkata, oh iya ya. Nah, kalau ada Pak gereja atau aliran yang masih mau mentaati hukum Taurat, nekat ya, maksudnya nekat terus mau mentaati hukum Taurat itu gimana Pak? Saya jawab, ya namanya gereja apa itu ya? Kan sudah diberitahu oleh firman Allah bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Nah kok masih nekat mau mentaati hukum Taurat lagi itu bagaimana bro? Artinya kan orang atau gereja atau aliran kayak gitu itu ya maksudnya mau melawan Tuhan Yesus, itu nggak sadar ya. Namanya menolak kasih karunia Allah bro. Ya, ini firman-Nya ada di Galatia 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, jelas kan? Nah, ini orang yang masih nekat mau mentaati hukum Taurat itu harus suruh baca Galatia 5 ayat 4 sampai paham bro. Nah, gitu bro ya. Lalu Iman berkata, oh iya ya. Ya soalnya ada gereja sampai hari ini memang masih ngotot terus mau mentaati hukum Taurat itu Pak. Jadi mereka tidak mau makan babi ya, tidak, pokoknya seperti itulah Pak ya. Beribadah harus hari Sabat atau hari Sabtu dan sebagainya gitu Pak. Saya jawab, iya itu namanya itu gereja semau gue bro. Wong sudah dikasih tahu dengan gamblang ya oleh firman Allah di atas kan, bahwa kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Nah kok mau nekat mau mentaati terus tuh, artinya ya nggak percaya kan, begitu kan? Lalu Heman tertawa. Betul juga ya. Ternyata orang-orang seperti itu tidak sadar ya Pak, kalau dirinya itu ternyata melawan firman Allah ya Pak, tidak sadar ya Pak ya. Jadi sekarang kita yang hidup di zaman kasih karunia ini, kita harus mentaati firman Allah atau Alkitab yang terdiri dari kitab PL 39 dan kitab PB 26 kitab, gitu ya Pak. Saya jawab, betul sekali bro. Jadi jangan mau dibodohin sama si Piot ya, agar mau mentaati hukum Taurat lagi bro. Lagi pula kan hukum Taurat itu kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus bro. Nah kok nekat masih mau melakukan hukum Taurat tuh ya jelas itu orang atau gereja apa itu bro. Kalau Iman berkata, iya orang gereja yang melawan firman Allah lah Pak namanya lah. Gitu aja. Yang heran tuh kok ada orang yang ikut juga loh gereja model kayak gitu loh Pak. Jelas-jelas sudah melawan firman Allah ya kok diikuti ya Pak. Dan anehnya banyak loh Pak pengikutnya Pak. Ya ngeri lah. Saya jawab, nah itulah bahayanya ajaran sesat bro. Karena ajaran sesat itu kalau orang udah kena atau bahasa Alkitab itu sudah kamir, waduh sulitnya minta ampun. Dikasih tahu ya oleh firman Allah pun ya tidak mau. Nah itu karena sudah kamir ya, di dalamnya sudah ada roh penyesatnya soalnya bro ya. Malah orang yang memberitahu tuh dilawan, dimusuh
dibenci atau dibunuh, ya kan? Coba kayak gitu tuh, ngeri nggak itu ajaran sesat itu? Lalu Himal berkata, oh iya ya, mati pun demi ajaran sesat yang diaturnya itu mau ya Pak. Ngeri ya, memang betapa. Wah, sipir itu kurang ajar sekali ya Pak. Saya jawab, iya bro. Ya, apakah sudah jelas tentang Alkitab Pak bro? Lalu Himal berkata, ya sudah Pak. Terakhir saya mau tanya lagi Pak, kan kita sekarang yang hidup di zaman kasih karunia atau zaman PB itu kan hukum Taurat kan dan kita para nabi itu kan sudah nggak berlaku lah. Terus buat apa kita baca kitab perjanjian lama itu Pak? Saya jawab, ya untuk pelajaran bro, kan kitab perjanjian lama itu adalah gambaran atau bayangan yang ada di surga bro. Baca nih ya, Ibrani 8 ayat 5 ya. Demikian firman Allah, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, jadi kita PL itu juga bisa menjadi salah satu guru kita bro, yakni bisa kita belajar dari orang-orang yang ada di kitab perjanjian lama itu gitu loh. Mana yang benar ya kita ikuti, yang salah ya jangan diikuti. Itu namanya kan belajar seperti itu bro. Nah, kalau orang bilang itu belajar dari pengalaman lah. Pepatah bahasa Inggris kan berkata experience is a good teacher, ya kan? Nah, itu pengalaman itu kan guru yang baik ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang di zaman perjanjian lama itu bro, paham nggak? Lalu Himal berkata, oh gitu, ya paham saya Pak. Jadi kitab PL itu kita pakai untuk menjadi pelajaran hidup di zaman PB ini ya Pak. Tapi kita tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat dan kitab para nabi yang sudah tidak berlaku lagi dan yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus gitu ya Pak. Saya jawab, betul bro ya. Nah, Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita sampai mati di atas salib agar kita atau manusia ini bebas dari kutuk hukum Taurat bro. Ya jadi jangan sok atau kemelinti, jual mahal dan sebagainya, komplit lah malah nolak. Gimana? Itu wah ngeri dah kayak gitu itu. Ya, oke, jadi jelas ya. Jadi Alkitab itu adalah firman atau suara atau perkataan Allah yang dibukukan bro. Kalau kita mau mendengarkan suara Allah, ya nggak perlu susah-susah seperti saya dulu. Doa puasa 3 hari 3 malam di Taman Getsemani. Kayak gitu. Ya itu pengalaman yang tidak terlupakan lah ya buat saya ya. Ya itu cukup. Kalau kita mau mendengar suara cukup baca Alkitab di rumah, di mana saja ya, setiap hari baca lalu taati, selesai ya. Oke, begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.